Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita masih pada topik macam-macam syirik kecil. Pada pertemuan lalu telah kita bahas di antara model-model syirik kecil adalah riya, yaitu beramal memperlihatkan amal untuk dipuji. Di antara juga adalah sum'ah, memperdengarkan atau menceritakan amal untuk dipuji oleh orang lain. Dan yang ketiga kita bahas juga tentang beramal soleh dengan berharap untuk meraih ganjaran duniawi, ya. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan yang berikutnya, ya. Macam-macam syirik kecil. Di antaranya adalah jimat, ya. Jimat. Atau disebut dalam bahasa Arab tamimah. Tamimah, ya. Tamimah diambil dari kata tamama yang maknanya adalah untuk menyempurnakan urusan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Siapa yang pakai tamimah dengan tujuan untuk menyempurnakan urusannya, fala atammallahu lahu. Semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Justru orang pakai tamimah didoakan oleh Nabi supaya tidak sukses, ya. Nah, tamimah, apa maknanya tamimah? Yaitu sesuatu yang digantung atau dipakai dengan tujuan salah satu dari berikut ini. Yang pertama, tujuan pertama adalah untuk menolak bala atau bencana. Jadi dia memakai tamimah misalnya supaya tidak kena ain. Misalnya menolak ain misalnya, menolak ain. Ini banyak seperti dipasang di mobil-mobil atau dipasang di rumah sehingga tidak terkena ain. Atau supaya tidak terkena gangguan sihir misalnya. Intinya untuk dalam rangka menolak bala. Yang kedua di antara tujuannya adalah untuk mengangkat bala. Mengangkat bala atau bencana. Dia sudah sakit, terus dia pakai ini. Tes. Kita kembali. Di antara bentuk syirik kecil adalah memakai jimat. Dan jimat digunakan, digantung atau dipasang atau ditempel. Biasanya fungsinya ada 3, salah satu dari 3 ini. Yang pertama untuk menolak bala, yang kedua untuk mengangkat bala, yang ketiga untuk nambah berkah. Nolak bala misalnya seorang takut misalnya kena sihir atau kena ain, maka dia pasang jimat, ya. Mengangkat bala misalnya dia sudah sakit, maka untuk menghilangkan sakitnya atau dia tersihir untuk menghilangkan sihirnya, maka dia pakai jimat. Atau nambah berkah, misalnya dia jualan supaya laris, ya, supaya kalau main judi menang, dia pakai apa? Jimat. Biasanya itu 3 ini. Ya. Dan jimat itu semua yang digantung, terkadang dalam bentuk janur kuning, terkadang dalam bentuk tulang, ya, terkadang dalam bentuk kayu, terkadang dalam bentuk logam dipakai, terkadang dalam bentuk kain, dalam bentuk kulit, terkadang dalam bentuk benang. Semua yang dipakai dengan tujuan ini maka disebut dengan apa? Jimat. Di sebagian rumah terkadang kepala kerbau, kepala hewan tertentu dipasang. Ini semua adalah jimat. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sungguhnya mantra-mantra, jampi-jampi, jimat-jimat adalah syirik. Kata Rasulullah SAW, Inna ruqa, ruqyah maksudnya jampi-jampi,
mantra-mantra, wat tamaim, jimat-jimat, wat tiwalah, tiwalah itu adalah pelet sihir untuk menambah kecintaan, semuanya adalah merupakan kesyirikan. Dan kita tahu bahwasanya di tanah air kita banyak sekali orang pakai jimat. Bahkan sebagian kiai jualan apa? Jimat. Nulis jimat, bikin jimat ya. Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang pakai jimat berupa tali. Kata Rasulullah SAW, ma hadhihi, ini apa ini? Kata orang tersebut, minal wahinah. Saya pakai ini karena saya terkena penyakit lemah, yaitu jimat untuk mengangkat bala. Ya. Dia sudah sakit supaya hilang. Kata Rasulullah SAW, inzi'ha, cabut itu, putuskan itu jimatmu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sungguhnya jimat itu tidak menambah bagimu kecuali semakin lemah. Fa innaka law mitta, sungguhnya kalau kau meninggal, wahia alaik, dan jimat itu masih ada pada tanganmu, ma aflahta abadan, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kenapa? Karena dosa dia ini terkait dengan syirik, ya. Terkait dengan syirik. Oleh karena yang perlu kita ketahui, di sini Rasulullah mengatakan sesuatu, atau kita jelaskan nama jimat sesuatu yang digantung. Suatu sini umum. Ya, bisa jadi tadi kita katakan tulang, ya, kayu, kain, foto, ya, banyak. Gelang, logam, ya, dan lain-lain. Ya. Janur. Ya. Dan antara orang ada yang menggunakan foto kiainya sebagai jimat. Jadi mereka pasang foto mereka di warung-warung mereka supaya laris atau untuk menolak bala. Seperti kemarin kejadian pas corona, sebagian mereka terang-terangan. Sampai di viral, dia mengatakan, ini ada obatnya supaya kita tidak terkena corona. Pasang foto guru ini. Ini bikin selamat katanya. Subhanallah. Jadi benar-benar foto itu diyakini bisa menolak bala. Gurunya aja meninggal, tidak bisa tolak bala. Kemudian bilang mau tolak bala. Ya. Ini mengerikan ya. Sebagian foto dipasang di warung-warung sebagai penglaris. Ini juga adalah jimat. Dan yang mengherankan ada sebagian orang berusaha melegalkan bahwasanya foto guru, foto Habib bisa menolak setan ya. Katanya Umar bin Khattab kalau lewat setan lari. Maka demikian juga wali-wali Allah. Kalau walinya enggak ada fotonya. Subhanallah. Ini jimat enggak boleh. Bagaimana melegalkan jimat? Melegalkan jimat. Dan di antara hukuman Allah kepada orang yang pakai jimat, Allah menjadikan dia bertawakal kepada jimat tersebut. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang pakai jimat, maka dia akan bergantung kepada jimat tersebut. Kalau tidak pakai jimat, dia tidak pede. Dia pakai jimat baru dia pede. Kalau main judi, pakai jimat, pede menang. Kalau enggak pakai jimat, takut apa? Kalah. Kalau dia keluar rumah tidak bawa jimat, khawatirnya dia celaka. Maka dia tergantungnya bukan pada Allah. Tergantung pada benda. Benda yang dia pakai di tangannya, di pinggangnya, di kakinya. Ya. Sebagiannya di kolornya. Ya. Dan itulah hukuman sehingga dia bersandar kepada jimat tersebut dan tidak bersandar kepada Allah. Inilah kenapa jimat adalah syirik, menjadikan seorang bersandar kepada jimat dan tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau jihad, dia pakai jimat. Bapak kenapa pakai jimat? Jihad supaya apa? Supaya tidak mati syahid. Iya kan? Pakai jimat supaya tidak mati syahid. Kalau jimatnya lepas nanti mati syahid. Saya enggak mau mati syahid, makanya pakai apa? Jimat. Ini bahaya ya. Yang jadi masalah jimat diperjualbelikan. Dan kenyataan menunjukkan kadang jimat tersebut bereaksi, ternyata tempat tinggalnya jin dalam jimat tersebut. Jadi jin tinggal dalam apa? Jimat. Yang jin itu yang mengesankan seakan-akan menjaga dia, seakan-akan memperhatikan dia. Dan ini semua bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW sampai tegas, Rasulullah bilang kepada seorang sahabat, putuskan itu. Seandainya kalau kau meninggal dan jimat itu masih kau pakai, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Subhanallah, mengerikan. Kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Fa innaka law mitta wa hiya alaik, ma aflahta abadan.
Kalau kau meninggal sementara jimat itu dalam kondisi masih kau pakai, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Mengerikan. Ancaman bagi orang yang pakai jimat ya. Jadi jimat hukumnya adalah syirik, tapi dia syirik kecil. Hukum asalnya syirik kecil. Kapan dia menjadi syirik besar? Kalau dia meyakini bahwasanya jimat itu bisa menolong dengan sendirinya. Kapan syirik kecil? Syirik kecil jika dia mengatakan jimat ini hanya sebab, yang kasih kekuatan Allah, yang menjaga Allah, yang bikin rezeki Allah, yang menolak bala Allah. Jimat ini cuma sebab. Itulah syirik kecil. Karena Allah tidak pernah menjadikan jimat sebagai sebab. Nabi tidak pernah menjadikan jimat sebagai sebab penolak bala. Enggak pernah. Enggak pernah. Kapan dia mengatakan jimat ini hanyalah sebab untuk menolak bala, atau untuk menghilangkan bala, atau untuk mendatangkan keuntungan banyak, maka itulah syirik kecil. Tapi kalau dia bilang jimat ini bisa mendatangkan rizki, ya itu syirik besar. Tetapi kebanyakan orang ketika pakai jimat hanya menganggap jimat sebagai sebab. Makanya kebanyakan orang pakai jimat syirik kecil, bukan syirik besar. Banyak di mobil dipasang jimat supaya tidak kena ain. Dulu zaman dahulu di zaman Nabi SAW, jimat terkadang dibuat pakai senar, senar panah. Tali panah kalau sudah usang diikat di onta jadikan jimat. Maka Rasulullah SAW pernah mengutus seorang, fa arsala rasulan alla yabqayanna, ya, untuk tidak membiarkan apapun di ada kalung, kilada, kalung di onta kecuali diputuskan. Rasulullah SAW pernah tugaskan orang untuk mutusin apa? Jimat. Putusin jimat. Baik. Pembahasan berikutnya, ya. Bagaimana kalau jimat tersebut dari Al-Quran? Jika jimat terbuat dari tulisan Al-Quran. Untuk ini dua kemungkinan. Pertama, jika Al-Quran tersebut mengandung hal berikut. Hal di antara berikut ini. Misalnya, ditulis pakai darah. Ada orang bikin jimat tulisnya Al-Quran tapi tintanya pakai apa? Darah. Ini kekufuran, ini mengejek Al-Quran. Contoh, tulis pakai darah. Atau ditulis di kulit bangkai. Ini juga contoh penghinaan terhadap Al-Quran. Paham? Atau ditulis terbalik. Ini juga penghinaan. Ditulis putus-putus, sama. Ini juga penghinaan. Contoh tercampur dengan lambang-lambang atau huruf atau angka. Ya. Kalau Al-Qur'annya tidak murni, ada begininya atau begininya atau begini atau begininya, maka ini sepakat ulama syirik. Ini syirik. Maka syirik. Ini. Dan kebanyakan jimat yang dari Al-Quran begini kondisinya, bukan Al-Quran murni. Tercampur dengan angka, dengan huruf, dengan gambar pagar, pagar bintang, 1, 2, 3, lambang-lambang, macam-macam, rata-rata begitu. Saya masih ingat, saya punya kawan dulu, kepala polisi kota Masjid Nabawi, kepala polisi Masjid Nabawi. Dia cerita sama saya pernah ke Afrika, saya marah orang-orang pakai jimat. Terus mereka bilang, ini jimat dari Al-Quran. Maka teman saya bilang, kumpulkan semuanya. Kalau ada yang Al-Quran murni saya kasih uang. Ternyata semuanya tidak ada yang murni Al-Quran. Tulis pakai kulit bangkai lah, tulis dari inilah, dari kiri. Kemudian hurufnya terputus-putus, tercampur dengan angka-angka, tercampur dengan gambar-gambar. Jimat kalau pakai Al-Quran begini, maka sepakat ulama apa sih? Syirik. Baik. Kalau model kedua,
hanya Quran, hanya Al-Quran tanpa ada yang lain. Al-Quran misalnya ditulis di sebuah kertas, dilipat, digantung. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ibnu Mas'ud dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, murid-muridnya mengharamkan jimat min Al-Quran atau min ghairi Quran, dari Al-Quran maupun selain Al-Quran. Dan saya lebih condong pada hal tersebut, bahwasanya jimat meskipun murni Al-Quran tetap tidak boleh. Kenapa meskipun murni Al-Quran tetap tidak boleh? Di antara jawabannya yang pertama, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini pertama. Yang benar tidak boleh. Khilaf, namun yang benar haram. Tetap tidak boleh. Kenapa? Sebab banyak alasan. Sebab, ya. Pertama, tidak dicontohkan. Baik. Yang kedua, Quran ibadahnya dibaca. Quran dibaca, bukan digantung. Kita Al-Quran itu bagaimana ibadahnya? Dengan dibaca. Kita zikir pagi petang, ditempel di jidat atau dibaca? Dibaca. Ayat kursi mau tidur, tempel depan kamar atau dibaca? Dibaca. Karena tempel depan kamar, kalau setan mau masuk nggak jadi masuk. Kenapa ada ayat kursi? Padahal setannya kalau masuk nggak baca dulu, dia langsung nyelonong, dia nggak baca dulu. Sama kita kata Rasulullah, ikra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa innaha la yastati'uha al-batalah. Sungguhnya para penyihir tidak mampu untuk melawan surat Al-Baqarah. Suruh baca. Ya. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan, digantung apa dibacakan? Bacakan surat Al-Baqarah. Sekarang ada orang, saya pernah dikasih hadiah, Quran segini. Kecil segini. Gimana bacanya? Pakai mikroskop. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakai mikroskop. Gimana baca? Kecil gini. Buat apa fungsi Quran seperti ini? Kalau enggak pasti buat jimat. Buat keramat-keramatan. Ya, Quran sekecil ini bagaimana membacanya? Enggak bisa dibaca. Ya. Oleh karenanya Al-Quran itu ibadahnya dengan dibaca, bukan ditempel. Kemudian di antara yang menunjukkan haram, ya, terkadang terhinakan. Terhinakan gini, contoh, anak kecil dikasih jimat pakai Al-Quran, terus nyata dia ingusan, kemudian kena jimatnya, iler, kenapa? Jimatnya. Ini anak kecil. Kalau orang besar kadang pakai jimat pakai luar, Al-Quran satu digantung sini. Ternyata dia minum khamar. Ternyata dia nonton film Korea pakai Al-Quran. Terkadang dia zina pakai apa? Al-Quran. Dia pakai jimat Al-Quran tapi jual beli riba. Kasih gimana? Paham? Jadi tidak boleh. Kemudian nanti disangka orang yang lihat misalnya ustadz pakai jimat Al-Quran, pakai terus kelihatan jimat. Orang sangka jimat boleh. Sehingga pakai jimat apa saja, ustaz aja pakai jimat. Akhirnya jadi alasan untuk pakai jimat. Jadi yang benar bahwasanya jimat itu tidak diperbolehkan meskipun hanya Al-Quran. Paham ya? Apalagi selain Al-Quran, apa Al-Quran dicampur-campur dengan macam-macam, maka ini tidak diperbolehkan. Baik. Paham ibu-ibu? Kita lanjutkan. Ini yang pertama adalah jimat. Yang berikutnya, di antara jimat, macam-macam sihir kecil, adalah yang kedua, bersumpah dengan selain Allah. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Kata Nabi, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah syirik. Kenapa? Karena dia telah mengagungkan yang disumpahi tersebut sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu
wa taala untuk dijadikan sebagai penguat sumpah. Yang boleh yang boleh satu, bersumpah dengan nama Allah bisa. Wallahi warrahmani, nama Allah semuanya boleh. Ya. Boleh bersumpah dengan nama Allah. Dengan sifat Allah, ya. Dengan sifat Allah. Misalnya kita mengatakan wal Quran, demi Al-Quran misalnya. Boleh karena Al-Quran sifat Allah, ya paham? Ya, Al-Quran sifat Allah, boleh. Tapi kalau kepada selain ini, maka adapun bersumpah dengan makhluk yang syirik, bersumpah dengan makhluk. Contoh misalnya, contoh demi Ka'bah misalnya. Demi Ka'bah. Dulu sahabat sempat terbiasa mengatakan apa? Demi Ka'bah. Akhirnya Rasulullah suruh ganti dengan wa rabbil Ka'bah, demi pemilik Ka'bah. Kalau demi pemilik Ka'bah berarti Allah. Contohnya demi Rasul. Demi Rasulullah. Ada orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Tidak boleh. Sumpahnya boleh dengan demi Allah. Tidak boleh dengan demi Rasulullah. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Demi Ka'bah, demi Rasulullah. Ya. Demi bumi, demi langit tidak boleh. Ini semua tidak diperbolehkan. Misalnya demi langit atau bumi, ini semua haram. Ini merupakan syirik asghar, ya. Apalagi misalnya demi wali. Demi wali tertentu, ini syirik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dahulu orang-orang musyrik bersumpah dengan demi Lata, demi Uzza, demi Hubal. Ya, misalnya orang musyrik dulu. Atau misalnya juga di antara bentuknya demi sesembahan selain Allah. Seperti orang musyrik. Lata, Uzza. Ya. Di antara juga demi nenek moyang. Demi nenek moyangku, ini Rasulullah larang. La tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian, tidak boleh. Kita hormat sama mereka tapi tidak boleh dijadikan apa? Sumpah. Sumpah cuma Allah, nama Allah atau sifat Allah. Selain itu tidak boleh. Ya, sifat Allah. Sifat Allah atau perbuatan Allah boleh, ya. Walladzi khalaqal bara'al khalqa misalnya, demi yang menciptakan apa? Makhluk misalnya, boleh. Baik. Nah, sama jimat tadi kita bilang hukum asalnya syirik kecil. Kapan? Ketika meyakini jimat tersebut adalah sebab untuk menolak bala yang menolak Allah, itu syirik kecil. Tapi jimat bisa menjadi syirik besar kalau kita meyakini jimat itu bisa menjalankan dan mengatur dengan sendirinya tanpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi jimat kadang syirik kecil, kadang syirik besar. Demikian juga bersumpah. Hukum asal bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik kecil. Kecuali kata para ulama jika dia mengagungkan yang dia sumpahi itu seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mengatakan demi Lata, dia mengagungkan Lata dan Uzza seperti mengagungkan Allah, maka itu syirik akbar. Tapi kebanyakan orang ketika bersumpah dengan nama selain Allah, mereka tidak mengagungkan selain Allah itu dengan seperti Allah. Maka hukum asalnya mereka terjebak dalam syirik kecil. Taib. Paham Ibu? Jadi enggak boleh bilang demi Nabi, demi Ka'bah, enggak boleh. Kalau kita mau bilang itu kita tambah Rabb, wa Rabbin Nabi, demi Rabbnya Nabi. Seperti Nabi Muhammad kalau lagi kata Aisyah, Rasulullah berkata ke Aisyah, "Inni la arifu mata kunti tarda anni wa mata kunti ghadba." Kata Nabi, saya tahu wahai Aisyah, istriku, kapan kau lagi marah sama saya dan kapan kau lagi senang sama saya. Kata Aisyah, dari mana kau tahu aku lagi marah, lagi senang? Saking Aisyah berusaha menyembunyikan. Kata Nabi, kalau kau lagi senang, kau bilang demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau kau lagi marah, kau bilang demi Tuhannya Ibrahim. Tuhannya Muhammad sama Tuhan Ibrahim sama atau tidak? Sama. Kalau lagi marah sama suaminya,
demi Tuhannya Ibrahim. Kalau lagi senang sama Nabi, demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau demi Muhammad nggak boleh, demi Ibrahim nggak boleh. Demi Ka'bah nggak boleh, tapi demi pemilik Ka'bah, demi Tuhannya Muhammad, demi Tuhannya Ibrahim, boleh. Baik, berikutnya, ini tadi nomor 2. Di antara macam-macam syirik kecil, tiga, misalnya mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, karena kehendakmu dan kehendak Allah. Karena atau atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, ini tidak boleh karena dia menggunakan kata dan, wa. Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Seakan-akan kehendak kita setara dengan kehendak apa? Allah. Di dulu sahabat mengucapkan ini kepada Nabi karena mengagungkan Nabi, menghormati Nabi, sampai sebagian sahabat berkata, Masya Allah wa syi'ta, atau Masya Allah wa sya'a Muhammadun. Karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Atau dia bilang langsung kepada Nabi, karena kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Rasulullah. Rasulullah marah. Rasulullah SAW berkata, Aja'altani lillahi niddan, apakah kau ingin menjadikan aku saingan bagi Allah? Kul Masya Allahu wahdah. Hendaknya kamu berkata karena kehendak Allah semata. Jadi yang ini tidak boleh, ini haram, ini syirik. Ini adalah syirik. Baik. Yang boleh bagaimana? Yang boleh pertama satu, Masya Allahu wahdahu, atas kehendak Allah semata. Karena semua yang terjadi kehendak siapa? Kehendak Allah. Orang awam di Madinah berkata, Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kau pingin sesuatu, aku ingin melakukan sesuatu, tapi Allah melakukan apa yang dia inginkan. Yang terjadi bukan keinginanmu, bukan keinginanku, yang terjadi keinginan siapa? Allah. Maka kalau kita bertauhid kita bilang Masya Allah wahdah, ini semua kehendak Allah semata. Atau kita boleh bilang yang kedua, kita bilang Masya Allah summa syi'ta, karena kehendak Allah kemudian kehendakmu. Kalau ini tidak mengapa, karena di sini menggunakan kata summa, kemudian. Sehingga tidak ada penyamaan. Misalnya saya pingin misalnya beli mobil. Saya berusaha, kemudian terjadi mobil yang saya cita-citakan, saya berhasil beli. Maka istri bilang, Masya Allah summa syi'ta. Masya Allah karena kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Karena memang mobil ini juga saya inginkan. Tapi keinginan saya ini disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak setuju, tidak akan terjadi. Maka kita boleh bilang atas kehendak Allah kemudian kehendakmu, tidak apa-apa. Tapi kalau dan tidak boleh. Karena menyamakan Allah dengan makhluk tidak boleh. Sebagaimana orang-orang kafir di akhirat di neraka menyesal dengan berkata, Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Sungguh kami di dunia dulu dalam kondisi sesat yang nyata, ketika kami menyamakan kalian, wahai sembahan-sembahan selain Allah, kami samakan kalian dengan Allah. Paham sampai sini? Paham ya. Apalagi saudara, bahwa ini karena kau punya kehendak, pasti terjadi. Ini lebih syirik lagi. Bilang karena kehendak Allah dan kehendakmu saja enggak boleh, apalagi ini karena kau punya mau. Kalau kau punya mau jadi, enggak boleh. Ya, kita bilang semuanya kehendak siapa? Allah. Jadi seorang berusaha menjaga lafalnya. Ini namanya syirik lafal. Ini semua disebut syirik lafal. Karena dia tidak bermaksud dengan zahir lafalnya. Dia tidak bermaksud. Cuma tidak boleh. Tetap kita harus beradab. Ketika orang mengatakan karena kehendak Allah dan kehendakmu, dia tidak bermaksud Allah dan orang ini kerjasama. Enggak. Tapi sekedar karena dia mengagungkan orang tersebut, mengagungkan maka dia mengucapkan karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ini tetap tidak boleh. Hukumnya haram. Bahkan syirik disebut dengan syirkul alfaz. Yaitu syirik lafal. Kenapa disebut syirik lafal? Karena pengucapnya tidak bermaksud dengan zahir makna.
yang dia ucapkan. Paham ibu-ibu? Ibu-ibu, sudah makan siang belum? Alhamdulillah. Mungkin yang lemas lagi puasa Senin Kemis ya. Insyaallah. Baik. Yang berikutnya, kita lanjutkan. Yang keberapa? Keempat ya. Mengucapkan laula fulan. Kalau bukan karena si fulan. Tentu misalnya titik-titik. Kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah mati. Kalau bukan karena nahkoda yang pinter mungkin kita sudah tenggelam misalnya. Karena dokter saya sudah mati. Saya sudah mati misalnya. Kalau bukan karena nahkoda, bukan karena pilot misalnya, yang pinter, yang handal, kita sudah jatuh. Taib. Kalau kita perhatikan lafal ini, kalau bukan karena fulan mungkin saya sudah miskin, kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah mati, kalau bukan karena nahkoda mungkin dia tenggelam, kalau bukan karena pilot yang handal mungkin sudah jatuh. Ini semua syirik kecil karena apa? Syirik. Kenapa? Karena menyandarkan nikmat kepada sebab. Nikmat atau anugerah kepada sebab, bukan kepada Allah. Padahal Allah lah, Allah ini yang menciptakan sebab dan menentukan akibat. Saya tanya sama ibu-ibu, betapa banyak, apakah semua sebab pasti menimbulkan akibat? Belum tentu. Betapa banyak sebab tidak menimbulkan apa? Akibat. Berobat, akibat sembuh. Tapi ternyata banyak orang berobat tidak apa? Sembuh. Paham? Oleh karenanya ketika kita dapat nikmat, harusnya kita sandarkan kepada Allah, bukan kepada sebab. Gampangannya gini, saya kasih gambaran ibu-ibu. Misalnya, ada bos kita, dia kirim supirnya ngantar parcel ke kita. Taib, parcel tersebut sampai ke kita dengan sebab supir bawa. Kita terima kasihnya kepada supir apa kepada bos? Jangan bilang supir apa, masya Allah makasih supir, bosnya kita lupain. Gimana? Kalau bukan gara-gara kau saya tidak dapat parcel, gimana? Yang nyuruh bos. Harusnya terima kasih sama siapa? Bos. Dokter, polisi, semua ini hanya sebab. Kalau bukan karena polisi mungkin saya sudah dijambret misalnya. Ini semua sebab yang itu pun yang Allah datangkan. Allah yang datangkan sebab-sebab tersebut untuk memudahkan bagi kita. Harusnya kita bersyukur pertama kali kepada siapa? Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Kata para ulama maksudnya ini perkataan seorang, kalau bukan nahkodah yang handal, yang canggih, mungkin kita sudah tenggelam. Kata Allah, mereka sudah tahu bahwasanya yang menyelamatkan mereka adalah Allah, tapi mereka mengingkari dengan menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab. Tidak boleh. Ini adab, hati-hati kalau kita bicara. Oh, kalau bukan karena kau mungkin saya sudah enggak boleh. Kita bilang kalau bukan karena Allah kemudian dengan sebab engkau. Caranya begitu. Yang benar bagaimana? Yang benar, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab kamu, tentu saya sudah begini dan begini, saya sudah begini dan begitu. Paham? Jadi semua kita cerita misalnya, alhamdulillah ketika dokter, alhamdulillah karena dengan sebab Allah, karena Allah kemudian dengan sebab dokter tersebut, mungkin kita sudah meninggal dunia.
Jadi yang harus kita sebut di luar siapa? Allah. Ini sering kita kelepasan ketika ngomong. Ini syirik lafal. Tidak boleh. Kalau bukan karena kamu, kalau Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an Allah ingatkan kita ya'rifu ni'matallahi tsumma yunkirunha ya. Yaitu mengetahui nikmat Allah tapi mengingkarinya. Baik. Yang semirip dengan ini yang kelima, menisbahkan hujan kepada bintang. Seperti perkataan orang Arab dulu, mutirna binau'i kadza. Kami diturunin hujan karena bintang itu. Ini tidak boleh. Harusnya kita bilang yang benar mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Yang benar kita itu diturunkan hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Paham? Tidak boleh seorang bilang karena bintang itu turun hujan. Tidak boleh. Yang benar mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Kami ini diberi hujan karena rahmat Allah dan karunia-Nya. Itu yang benar. Ini tidak boleh, Rasulullah larang. Pernah Rasulullah SAW salat subuh ketika salat Hudaybiyah, Rasulullah SAW mengatakan, qala Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minan bi wa kafiran bi. Sungguh di pagi hari ini ada hambaku yang kafir kepadaku dan ada hambaku yang beriman kepadaku. Adapun yang berkata, wa amman qala fa amma man qala mutirna bi nau'i kadza, kita turun hujan karena bintang ini, fahuwa kafirun bi mu'minun bil kaukab, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Wa amma man qala, adapun yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, fahuwa mu'minun bi kafirun bil kaukab, maka dia beriman kepada aku, kepada Allah, dan kafir kepada bintang. Jadi ini hati-hati ketika mengucapkan lafal, hendaknya kita tidak sembarang berucap. Paham ibu-ibu? Baik. Kita lanjutkan. Termasuk syirik kecil, yaitu at-tatayyur. Ini yang keenam. Tatayyur. Tatayyur itu apa artinya tatayyur? Mengkaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, mengkaitkan nasib sial dengan hewan tertentu, orang tertentu, suara tertentu, nomor tertentu, apa saja ya, pemandangan tertentu, apalagi ya, dan lain-lain. Dan ini banyak sekali di tanah air. Kata orang biasanya kadang-kadang disebut dengan istilah pamali. Ini kadang-kadang banyak, sebagian pamali adalah tatayyur. Ya. Seperti misalnya, jangan ibu wanita tidak boleh duduk depan pintu, nanti tidak ada jodohnya misalnya. Nah, boleh bilang di yang depan pintu, nanti lihat laki-laki, itu benar. Tapi kalau di depan pintu tidak ada jodohnya, malah datang jodohnya. Itu enggak benar, jadi enggak boleh, enggak ada kaitannya. Seperti di sebagian daerah kalau ada istrinya hamil, terus suaminya keluar dari mandi, pakai handuknya dililit di lehernya, katanya jangan.
nanti anaknya lahir kelilit usus. Apa hubungannya handuk mandi dengan usus? Ini ngeri-ngeri juga ini apa? Ngeri. Banyak ya, banyak. Kemarin anak saya juga gitu, ada bibi di rumah nakut-nakutin istri, anak saya jatuh. Terus kata bibi, biasanya kalau sekali jatuh, jatuh terus, kurang ajar kata saya. Kalau orang itu kan, oh ya nanti, oh benar juga, ini itu tatoyur ya, ternyata enggak. Jadi tatoyur enggak boleh. Kalau di tempat kami katanya sekali jatuh akan jatuh apa? Terus, wah ngeri. Ini bibi bikin syubhat. Enggak boleh, tatoyur. Banyak ya. Saya pernah waktu di Madinah diminta tolong sama pembantu. Ustadz lewat istri saya, Ustadz tolong carikan kerja buat saya. Ya udah, saya carikan kerja. Saya telepon teman saya orang Saudi. Akhi, ini ada bibi mau kerja, bisa enggak? Oh iya silakan, enggak apa-apa. Nanti hari Sabtu ke rumahnya mulai kerja. Saya bilang, Bi, besok hari Sabtu mulai kerja. Kata dia, enggak bisa Ustadz. Kata kiai saya, kalau kerja hari Sabtu di luar nanti sial. Ah itulah. Makanya jadi pembantu begini terus caranya. Padahal orang Saudi zaman saya dulu liburnya cuma Kamis Jumat. Orang Saudi dulu zaman saya kuliah liburnya Kamis Jumat. Jadi awal kerja hari Sabtu. Sekarang dirubah jadi Jumat Sabtu supaya karena kalau internasional agak susah. Kamis Jumat nanti Sabtu Minggu juga tidak bisa hubungan internasional. Karena hubungan internasional liburnya Sabtu Minggu. Akhirnya sekarang mereka liburnya Jumat Sabtu. Yang kerja orang Saudi jutaan kerja hari pertama hari Sabtu tidak sial. Kenapa ibu kerja pertama hari Sabtu sial? Ini dari mana seperti itu? Ya. Seperti orang baru buka toko yang beli orang buta. Waduh sial, pembeli pertama orang buta. Udah tutup hari ini deh. Nah, enggak boleh. Ya, okay. Seperti itu, enggak boleh. Jadi menjadikan suatu seperti terdengar suara burung hantu. Bung, 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 aduh. 2 ekor lagi, berarti akan ada 2 orang yang meninggal dunia. Padahal dua pasangan sedang bercinta, dituduh. Dituduh ada 2 orang yang bakalan apa? Mati. Banyak sekali tatoyur, banyak sekali. Mau nikah, hitung-hitungan. Kamu lahir Jumat Kliwon, ini Rebu Pahing. Udah. Hitung. Kita mau nikah cepat, iya tak hitung dulu. Oh enggak bisa, harus 7 bulan lagi. Nanti kalau nikah sekarang, sial. Kamu itu yang bikin sial, nunda-nunda pernikahan. Dari mana seperti ini? Dan seperti itu ada di zaman dahulu. Dahulu bangsa Arab, mereka itu kalau ingin menentukan nasib, mereka pergi ke burung tertentu. Pergi ke burung tertentu. Kemudian mereka usir. Burung tersebut diusir. Kalau diusir, misalnya mereka mau safar. Kalau mereka datang ke burung tertentu. Kalau burungnya diusir lari ke kanan, berarti mereka lanjutkan safar. Kalau mereka usir ternyata burungnya lari ke kiri, mereka tidak jadi safar. Kata mereka sial. Sehingga mereka mengkaitkan nasib mereka dengan gerakan burung. Itu dulu, sehingga disebut dengan istilah tatoyur. Istilah tatoyur. Tatoyuru bi Musa wa man ma'ah. Dulu Fir'aun dan orang-orang Kipti mereka mengatakan Musa sebab sial. Mereka bertatoyur dengan Musa dan orang-orang beriman dengan Musa. Ala innama ta'irum indallah. Sungguhnya kesialan mereka itu Allah yang tentukan, bukan karena Musa dan yang lainnya. Justru karena mereka kafir kepada Musa, mereka sial. Jadi dalam Islam, tidak ada namanya sial karena benda tertentu, karena burung tertentu, karena angka tertentu, tidak ada. Siapa yang meyakini ada kesialan karena burung tertentu, karena angka tertentu, karena pemandangan tertentu, maka dia telah berbuat syirik. At-tatayyuru syirkun, kata Nabi SAW, bertatoyur mengkait-kaitkan nasib sial dengan angka benda tertentu, maka ini adalah syirik, enggak boleh. Dan saya katakan tadi banyak sekali. Ya. Mungkin orang kalau pergi ke burung, kemudian dia usir.
Burungnya bingung, ini ngapain orang ini? Kenapa? Burung saja tidak berpikir untuk menentukan nasib baik, nasib buruk. Kenapa dia gantungkan nasib buruk dia sama saya? Seperti zaman dulu musim porkas di Papua. Ada orang gila di kompleks, dia gila. Orang tanya, nomor porkas berapa? Orang gila bingung, porkas itu apa dia ngerti. Mereka mencari nomor porkas di orang gila. Yang gila siapa? Orang gilanya apa yang cari nomor porkas? Bingung. Sama kita pergi ke burung, buat burung menentukan nasib kita. Yang bodoh burungnya atau kita? Burung bodoh, kita lebih bodoh daripada burung. Burung masih lebih pintar. Dia tidak pernah bertatoyor, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kamu malah jadikan burung sebagai sumber keputusanmu, iya atau tidak. Atau dengar tokek, tokek pergi, tokek tidak jadi, tokek pergi, tokek tidak jadi, tokek pergi, tokek tidak. Tidak, udah berhenti. Oh, tidak, sudah hati. Tokek pergi. Nasib sial, nasibmu digantungkan tokek. Kamu otakmu kayak tokek. Bagaimana nasibmu digantungkan dengan apa toh? Tokek. Tapi orang subhanallah. Sebagian orang menganggap angka 13 angka apa? Sial. Ada kemarin saya lihat lagi berita ini pernikahan hancur di tahun ke-13. Apa lagi ini? Bikin orang semakin percaya sama 13. Tidak ada angka 13, angka sial. Cari di hotel-hotel, ada enggak hotel kamar nomor 13? Hampir tidak ada di Indonesia. Lift, apalagi enggak ada lift nomor 13. Karena lantainya cuma 6. Kalau enggak loncat, subhanallah. Kalau kita ke Arab Saudi, lift nomor 13, kamar nomor 13, enggak ada urusan. Gimana? Apa akal kita mengatakan 13 bikin sial? Dalil secara ilmiah tidak ada, secara kenyataan tidak ada, kalau itu hanya kebetulan aja. Boleh enggak orang punya anak 13? Boleh. Kalau jangan lahir, ini anak sial nomor 13, enggak bisa. Ada dari mana? Ya. Masya Allah, saya juga dengar nggak habis pikir ya. Kenapa bisa demikian ya? Saya dulu pernah ikut cerdas cermat, sekedar cerita aja. Kemudian akhirnya satu pertanyaan, penentukan juara 1, juara 2. Lalu tanya sinus dan kosinus. Sudah lupa matematika. Jawabannya 13. Saya jawab 13, juara 1. 13 ternyata bawa keberuntungan. Saya masih ingat itu. Waktu SMA kelas 2 atau kelas 3. Jawabannya 13. Jadi tidak ada kaitannya angka 13. Angka 13 dan angka 12 itu 11-12, paham? Angka 13 dan 14 itu 11-12. Kenapa kau bilang 13 bikin sial, 14 tidak? Itu 11-12. Demikian juga menganggap angka 4 angka sial, subhanallah. Sebagian lift, kita masuk lift lantai 1, 2, 3, 3A. Terus 5, Allahu Akbar. Jadi saya punya anak, sekarang cuma 5. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak 3A, anak kelima, 3A. Anak ke-6, enggak ada anak ke-4, enggak ada nomor 4. Langsung 3A. Ya sudah, hilangkan aja kelas 4 SD, enggak ada. Yang ada kelas 3A. Semester enggak ada semester 4, semester 3A. Istri enggak ada istri ke-4, istri 3A. Ini dari barat atau dari mana enggak tahu, enggak masuk akal. Kalau ikut orang barat yang keren-keren dong, yang masuk akal, yang kesehatan medis. Ini yang enggak masuk akal pun diikuti. Enggak, sangat tidak logis. Tapi orang percaya, takut. Kalau dapat nomor 13, waduh rumah nomor 13, ngeri. Udah pikiran macam-macam. Enggak ada, buang itu. 13 dan 14, 11, 12. Saya dulu di Madinah, karena banyak sekali merpati. Merpati kan enggak boleh dibunuh karena tanah haram. Jangankan membunuh merpati, menakut-nakuti merpati enggak boleh dalam syariat.
Nakut-nakutin nggak boleh. Jadi merpati itu kemana-mana dan kita tinggal di tanah haram di Madinah. Saya pernah keluar dari dari apartemen, tahu-tahu merpati beolin. Wah, kena baju. Ya udah, pulang aja, bersihkan, pakai lagi ya. Sebagian orang kalau kena beol merpati, waduh sial ini, sial. Sial. Ada sampai seorang kawan di beolin merpati, dia marah. Kata dia, merpati, bumi ini luas. Kenapa kau pilih kepala saya? Kau yang salah, saya beol kau lewat. Jadi kalau ada perasaan seperti itu, jangan pedulikan. Ya. Bilang aku bertawakal kepada siapa? Allah. Allahumma la khaira illa khairak, wa la tayra illa tayrak, wa la hawla wa la quwata illa bik. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali yang kau tentukan, tidak ada keburukan kecuali yang kau tentukan, tidak ada daya upaya kecuali hanya kembali kepada Engkau. Kadang kita jalan, tahu-tahu kucing lewat. Wah, pertanda apa ini? Aduh. Pulang deh. Pulang. Kita lagi jalan, ular lewat. Biar lewat aja, jangan digilas, biar lewat. Baru jalan, jangan langsung mundur. Jangan. Apapun yang kita lihat menjadikan kita maju atau tidak, membuat kita mundur, itulah tatoyur. Itulah apa? Tatoyur. Itu syirik ketika itu. Berarti kita kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha tidak terhalangi dari hal-hal yang seperti itu. Dia lihat apapun, dia bilang tidak ada kebaikan kecuali dari Allah. Tidak ada yang menentukan keburukan kecuali siapa? Allah. Tidak ada daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah tatoyur ini sangat banyak di tanah air, banyak sekali. Maka tidak perlu kita yakini, bahkan meyakininya adalah hukumnya adalah syirik. Baik, demikian saja mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam syirik kecil